Ya, selanjutnya agenda yang berikutnya adalah sambutan atau amanah dari Ketua Wilayah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Ketua Wilayah. Ya, terima kasih. Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua Bidang Organisasi, Pak Kadis, yang teman-teman pengurus wilayah dan teman-teman ketua serta pengurus PDPM yang sempat hadir di rapat sore hari ini melalui Zoom yang saya hormati. Pertama, mungkin tadi agenda acaranya telah disampaikan oleh moderator atau wakil ketua bidang organisasi kaitannya dengan persiapan percepatan pelantikan dan sinkronisasi program antara PDPM dan PWPM. Nah, untuk agenda acara yang pertama kaitannya dengan pelantikan, ada beberapa kurang lebih 4 PDPM yang belum melakukan pelantikan, yaitu Kota Ternate, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, dan Halmahera Barat. Nah, beberapa kabupaten ini yang sampai saat ini belum melakukan pelantikan, meskipun sudah hampir setahun teman-teman melaksanakan musda itu, salah satunya mungkin Halmahera Selatan dan Kota Ternate. Nah, Kota Ternate ini dari musdanya dari tahun lalu sampai saat ini itu belum melaksanakan pelantikan. Nah, inilah kenapa hari ini tujuan dari rapat ini kita lakukan itu untuk mengevaluasi atau menanyakan kembali kesiapan teman-teman PDPM Kota Ternate dan Halmahera Selatan. Nah, ini kan kalau tidak salah di November tahun lalu, musda November tahun lalu. Nah, sampai ini masuk 1 tahun ini belum ada tanda-tanda pelantikan. Nah, sudah kalau Halmahera Barat mungkin baru bulan kemarin yang musda. Nah, sementara daerah-daerah lain itu sudah melakukan pelantikan. Nah, kita berharap bagi PDPM yang masa musdanya hampir setahun dengan sampai saat ini belum dilakukan pelantikan, ya di sebelum akhir November ini sudah harus dilakukan pelantikan. Nah, kaitannya dengan program saat ini memang kalau kita mau dilihat dan secara jujur kita harus sampaikan bahwa beberapa PDPM yang meskipun sudah melakukan pelantikan, tapi program sampai saat ini terjalan. Bahkan satu pun juga belum pernah jalan sama sekali. Nah, ini kita berharap maksudnya kendala-kendalanya di mana begitu. Nah, kalaupun misalnya ada kendala, ya coba kita sharing. Kita sharing, kita coba curhat di rapat ini apa sih kendalanya. Makanya jangan tadi agenda rapat juga kaitannya dengan sinkronisasi program itu. Nah, salah satunya itu. Kalau ada masalah, coba kita carikan solusi atau kita sinkronkan. Nanti kalau misalnya itu memang butuh campur tangan wilayah, maka kita coba untuk dorong program teman-teman di PDPM. Nah, karena saya berharap kita di wilayah ini berharap bahwa teman-teman di PDPM itu semua aktif melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan dalam rapat kerja. Apalagi yang PDPM yang sudah melakukan pelantikan dan rapat kerja itu, tentunya kan arah program kerja itu sudah ada. Masa program satu atau dalam 1-2 bulan itu satu program saja tidak bisa berjalan. Minimal ada pengajian lah. Tradisi program kita itu adalah program pengajian. Nah, kalau pengajian saja tidak bisa dilaksanakan, bagaimana mau ini? Nah, jadi minimal itu. Yang berikut, sementara untuk daerah-daerah yang belum melakukan pelantikan, tapi saya berharap meskipun sambil jalan kalaupun memang ada peluang, ada program yang bisa dikerjasamakan dengan instansi atau stakeholder terkait, ya dilaksanakan saja. Jangan teman-teman menunggu nanti selesai pelantikan baru program itu dilaksanakan atau dilakukan. Jadi sekali lagi kalau memang ada momentum, ada peluang dengan stakeholder yang lain, ya bisa dikerjasamakan, ya silakan dilaksanakan, dijalankan program itu bersama-sama dengan instansi terkait misalnya, supaya begitu pelantikan
ada beberapa program itu sudah jalan gitu. Nah, biar enak daripada menunggu selesai pelantikan, tapi waktu pelantikan saya juga belum tahu sampai sekarang kapan kira-kira pelantikan. Nah, kira-kira itu mungkin dari saya. Nanti sebentar saya yang terakhir juga saya mau ingin sampaikan. Kalau misalnya teman-teman yang sudah selesai pelantikan atau yang belum pelantikan, terus ada pengurus yang misalnya ketika diundang rapat dan lain-lain tidak aktif, silakan usulkan saja reshuffle. Diganti saja pengurus-pengurus yang lain. Ganti saja. Toh, kalaupun misalnya apalagi dia itu kader. Kalau kader memang teraktif ya ganti saja ambil orang lain gitu. Yang jelasnya bahwa kita di wilayah punya keinginan semua PDPM itu aktif. Toh kalaupun pengurus tidak aktif, maka di reshuffle saja. Tinggal diusulkan saja kan SK reshuffle-nya. Kan simpel, sederhana dan gampang. Buat apa mau harus pertahankan teman-teman pengurus yang teraktif ketika dipanggil atau diundang rapat saja atau dipanggil ngopi saja terhadir. Ini kan susah. Nah, kalau ada pengurus yang model begitu, silakan usulkan surat reshuffle. Kita ganti saja teman-teman pengurus kayak begitu. Nah, mungkin itu Kadis untuk sementara. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Wilayah Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya kita masuk pada yang berikutnya, agenda yang berikutnya yaitu mengenai kepastian dan kesiapan pelantikan dari masing-masing PDPM. Jadi saya mohon tanggapannya mulai dari Kota Ternate sampai sejauh mana kepastian dan kesiapannya, silakan dicurahkan di rapat kali ini. Kami persilakan Kota Ternate duluan. Halmahera Selatan, Pak. Oh, Halmahera Selatan. Silakan Halmahera Selatan. Halmahera Selatan dulu, Pak. Siap. Ya. Silakan. Halsel. Ya, baik. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Wilayah, yang saya hormati Sekretaris Wilayah, yang saya hormati Kabid Organisasi, yang saya hormati pengurus wilayah, yang saya hormati seluruh ketua dan pengurus PDPMC Maluku Utara. Ya, baik. Terima kasih. Untuk Halmahera Selatan ini mungkin tadi Ketua Wilayah sudah menyinggung terkait dengan soal lama pelantikan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di Halmahera Selatan sendiri untuk saat ini kami masih menunggu soal seragam yang dipesan di Jogja dan insya Allah minggu ini akan tiba di Kota Ternate. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah koordinasi dengan Ketua Wilayah dan Sek Wilayah bahwa di Halmahera Selatan itu pelantikan bersamaan dengan peletakan batu pertama Pusat Dakwah Muhammadiyah. Nah, terkendala bahwa Ketua Wilayah menginginkan agar dua agenda itu dipisahkan. Kami di Halmahera Selatan inginkan agar dua agenda itu disamakan, tapi dia bertentangan dengan Ketua Wilayah, makanya kami mempercepat soal pelantikan. Dan yang kedua, peletakan Pusat Dakwah Muhammadiyah, peletakan batu pertama Pusat Dakwah Muhammadiyah, itu setelah pelantikan. Nah, untuk saat ini, progres pelantikannya, kami di Halmahera Selatan sudah membentuk panitia. Nah, untuk koordinasi percepatan pelantikan, saya juga sudah koordinasi dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halmahera Selatan bahwa pelantikannya insya Allah kami pusatkan di SMK Muhammadiyah, sekaligus kepala daerah bisa memperhatikan soal aset-aset Muhammadiyah yang ada di Halmahera Selatan. Nah, target kami setelah seragam itu tiba di Kota Ternate tanggal 11 November, target kami itu pelantikan di Halmahera Selatan. Kami juga sudah koordinasi berulang-ulang kepada Ketua Wilayah Provinsi Maluku Utara. Nah, ini kami hanya terkendala pada pengiriman seragam saja, Pak Ketua Wilayah, dan Ketua Wilayah juga sudah tahu dan sudah dikoordinasikan ke berulang-ulang. Oh, begitu. Ya, insya Allah tanggal 11 November itu tidak ada hambatan lagi. Harus jelas. Ya, tanggal 11 November. Karena panitia kami sudah terbentuk, ada kendala juga di Halmahera Selatan ini karena memang pengurus ini tinggal di kecamatan dengan jarak yang sangat jauh, dan untuk menyatukan dan datang di ibu kota Bacan ini di Halmahera Selatan ini, dan apalagi ketua Haltim juga tahu soal wilayah Halmahera Selatan. Jadi
Insya Allah target kami itu 11 November. Dan itu ketua wilayah, kami berharap agar ketua wilayah dan sek wilayah dan seluruh pengurus wilayah itu harus hadir di Halmahera Selatan. Jika pengurus wilayah tidak hadir, ngapain kita harus siap-siap pelantikan yang semaksimal mungkin. Itu demikian laporan singkat kami dan kami sampaikan kepada ketua wilayah dan seluruh pengurus wilayah. Demikian dari Halmahera Selatan. Ya, terima kasih Ketua Halsel. Nah, silakan Pak Sek bicara, Pak. Iya, jadi jangan sampai kita terkesan tidak serius dalam mengelola organisasi. Ini jadi perhatian sehingga kalau bukan kita lagi siapa lagi gitu yang bisa mengupayakan sehingga roda organisasi pimpinan daerah, pimpinan wilayah di Pemuda Muhammadiyah ini bisa berjalan. Kalau bercerita terkait dengan fungsi dari teman-teman alami, sebetulnya kami di wilayah juga menghadapi hal yang sama. Sejujurnya yang menggerakkan organisasi ini kan di wilayah kan tinggal kita beberapa orang saja. Kalau mau dihitung dengan beberapa teman-teman pengurus yang ada itu kan artinya tidak berbeda dengan kondisi yang dialami oleh teman-teman PDPM. Namun lagi-lagi kita tidak harus patah semangat. Kita tetap optimis bahwa dengan semangat yang kita miliki, bahkan kalau kita ingat kembali materi yang disampaikan oleh Kang David itu, artinya tim 13 itu kalau misalnya bisa digerakkan sebetulnya tidak perlu menunggu banyak orang. Kalau tidak bisa 13 ya 7, kalau tidak bisa 7 ya kalau jadi 5 orang. Kalau tidak bisa 5 ya 3 orang. Saya rasa bisa menjalankan organisasi Pemuda Muhammadiyah di kabupaten kota. Tinggal nawaitu dan semangat kita harus kuat dan punya kemauan yang tinggi untuk menjalankan Pemuda Muhammadiyah di kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang berikut terkait dengan pembentukan cabang. Perjalanan Pemuda Muhammadiyah ini kan kita lemah dari sisi kaderisasi. Kemudian dari struktur sosial kita hanya berada di level pucuk di atas, hanya ada pimpinan wilayah, hanya ada pimpinan daerahnya. Sedangkan pimpinan cabangnya itu sebagai basis gerakan kita itu tidak ada. Nah, di kesempatan di momentum yang kita pegang sekarang ini ya kita berupaya agar pimpinan cabang itu harus ada. Setelah ada pimpinan cabang, kemudian Baitul Arkam harus dilaksanakan. Setelah Baitul Arkam tidak dilaksanakan, lakukanlah pelatihan kokam. Dan hal-hal itu kita coba contohkan, kita coba tunjukkan kepada teman-teman PDPM bahwa dengan hanya beberapa kita mampu menyelenggarakan Baitul Arkam, kita mampu menyelenggarakan pelatihan kokam. Dan itu tentu saya pikir teman-teman di pimpinan daerah mampu untuk melakukan itu, mampu untuk melaksanakan itu dengan kelebihan dan dengan kemampuan dan jaringan dari teman-teman PDPM di kabupaten kota masing-masing. Saya rasa itu sangat bisa untuk dilakukan. Tinggal keseriusan kita saja untuk memegang amanah ini dan laksanakan secara sungguh-sungguh. Begitu. Kemudian di sisi yang lain itu hal Sula juga. Sula itu priorisasinya juga sudah selesai sebetulnya. Pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Sula itu sudah selesai. Pernah saya ketemu waktu di Sula, saya sempat sampaikan tinggal sarkokam dulu baru musda. Sehingga teman-teman itu punya personil atau sudah punya pimpinan cabang baru musda. Sekarang progres itu agak lambat sehingga ini sudah hampir akhir tahun. Priorisasinya juga sudah lewat. Ini juga harus segera melaksanakan musda. Saya kira itu hal-hal yang mungkin kita ini, dan yang terpenting tolong teman-teman koordinasi dengan wakil ketua organisasi untuk hal yang berkaitan dengan konsolidasi organisasi itu langsung di bawah kendali wakil ketua organisasi. Saya kira demikian Pak Gadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekbil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.